Tuturan, balik lagi nih sama podcast saya yang sedikit berbeda mungkin ya, karena ini podcastnya podcast video dari audio kemarin berubah menjadi podcast video. Nah, di podcast Tuturan Mbak Izmia ini sedikit berbeda dan membawakan narasumber juga yang berbeda, tentunya yang sama-sama ahli nggak sih di komunikasi. Sebenarnya udah ahli belum nih Kak di komunikasi? Ya, bisa dibilang ahli, tapi nggak ahli kali ya. Oh, karena belum lulus juga kali ya dari ilmu Belum komunikasi. punya pengetahuan yang banyak juga sih ya. Nah, betul juga. Boleh kali ya sedikit kayak apa? Perkenalkan diri dulu nih ke podcast tuturan Mbak Izmia, karena kan belum pada tahu. Kenalin, nama aku Velita, mahasiswa aktif Universitas Bunda Mulia semester 5, jurusan Ilmu Komunikasi. Gitu. Gitu. Lagi ada aktivitas apa nih? Paling kalau untuk kali ini, sama ya, kayak kalian-kalian semua, kayak teman-teman semua nih, pasti udah nggak aneh kan kita kuliah online, sekolah online, semua serba online. Sama kemarin sih sempat sibuk ujian sama ngurusin project. Cuman kebetulan sekarang udah nutup semester 5 nih. Kalau Hmm, Izmia sendiri, kira-kira ada kesibukan apa? Ya sama, karena di akhir-akhir semester ini kayak padat banget ya Kak. Ya, Biasa. Sebelum mulai kali ke pertanyaan ke pertanyaannya, mungkin apa sih menurut kamu ilmu komunikasi ini gitu? ilmu komunikasi ya, kalau menurut aku. Gini, lebih ke pentingnya kali ya. Jadi kalau menurut aku ilmu komunikasi itu lebih kayak gimana cara kita bisa tahu cara berbicara dengan orang yang baik, tahu baca gestur seseorang, Hmm. tahu baca gimana menyesuaikan cara bicara dengan lawan bicara kita, terus ya ngebangun suasana. Banyak sih, makanya menurut aku komunikasi tuh penting. Mungkin ada sebanyak orang yang bilang kayak, ngapain sih lu belajar ilmu komunikasi? Apa yang lu perlu pelajarin kan tiap hari lu komunikasi. Cuman setelah aku masuk sendiri ke dunia ilmu komunikasi, jadi paham gitu. Gimana kita jadi mahamin harus komunikasi sama seseorang tuh kayak gimana yang baiknya. Terus nyusun bahasa-bahasa, gestur tubuh, terus nata nata gaya bahasa, dan Hmm, banyak sih ya, masih banyak lagi sih gitu kalau menurut aku. ya kan kayak ada komunikasi verbal sama non verbal juga Ya, kan. Nah, banyak kan sekian banyak nih bidang ilmu komunikasi kan, kayak ada periklanan, radio, film. Nah, bidang apa sih yang paling kamu sukain? mungkin kalau aku lebih ke public relation kali ya, karena balik lagi kayak ke sekarang jurusan aku itu, aku ngambil ke jurusan public relation gitu. Kalau Izmi sukanya apa nih? Karena saya di sekolah vokasi semua bidang suka, jadi kayak harus suka gitu semuanya. Harus semuanya menguasai ya. Iya, betul. Public relation tuh berarti humas ya nggak sih? eh Hampir-hampir mirip, tapi bisa dibilang kayaknya lumayan beda deh. Kenapa tuh? Karena kalau humas yang aku pahamin ya, kalau Ya. menurut pemahaman aku, kalau humas itu lebih ke apa ya? Lebih banyaknya tuh biasanya kayak ke lembaga pemerintahan, Hmm, lembaga gitu ya. Masyarakat Cuman gitu kalau ya? ya terus lebih ke masyarakatnya, betul. Tapi kalau public relation itu lebih di mana kita sebagai public relation itu ngebangun suatu hubungan dari satu perusahaan ke perusahaan lain gitu. Jadi Mungkin kurang lebih kayak pengalaman memperbaiki aku. citra nggak sih? Kayak memperbaiki citra dari perusahaan Ya, tersebut. betul banget. Oke oke. Apa sih, kasih tahu dong kayak sudut pandang kamu tuh apa gitu tentang public relation ini yang kamu emang bidang kamu nih kayak sukanya public relation. Kalau sudut pandang aku ya, public relation itu kita dituntut gimana
bisa jadi orang yang kreatif, jadi orang yang bisa menarik ke lawan bicara kita. Mungkin kayak misalkan nih saat aku mau ngajak kerjasama sama perusahaan A misalkan gitu ya. Aku harus tahu cara ngelobi negosiasi yang benar, terus cara nge-treat seseorangnya tuh kayak gimana, harus cari tahu siapa yang harus kita lobby, kita negosiasi. Terus banyak sih ya public relation tuh lebih kayak, terus kita harus tahu nih isu-isu terbaru tuh apa aja sih gitu kan. Betul banget. Terutama dari perusahaan yang kita punya gitu kan. Misalkan kita kerja di perusahaan A, kita harus cari tahu nih isu-isu apa sih yang lagi booming tentang perusahaan kita. Terus kita harus tahu cara ngelurusin isu-isu tersebut kayak gimana. Gitu sih kalau public relation yang kurang lebih aku tahu ya. Gitu. Kayak lebih ke rebranding dari suatu perusahaan itu ya, kalau misalkan ada isu-isu jelek atau isu-isu apa di masyarakatnya nggak sih? Gimana kita cara ngehadapinnya, mungkin kita harus ngadain press conference kah, atau kita bikin press release gitu. Iya betul-betul aku. Nah, apa sih, pernah nggak sih kayak pengalaman apa nih yang berhubungan dengan public relation yang udah digali selama semester ini, kayak melakukan apa gitu? Kalau menurut aku ya, tanpa kita sadarin, jadi di public relation itu sendiri itu kan ada lobby and negotiation ya. Kalau tanpa kita sadarin dari dulu pun, bahkan di dalam kehidupan kita keseharian pun kita banyak ngelakuin lobby and negotiation kalau kita sadar. Kayak misalkan nih Izmia mau pergi, terus izin ke orang tuanya, pasti kan lobby kan, ngelobi-lobby kayak pulang jam 9 gitu kan. Iya, boleh apa dikit lagi gitu. Ya, kayak kalau menurut aku sih lebih banyak keseharian ya. Untuk ke dunia pekerjaan mungkin belum, karena kita kan belum terjun nih ke dunia pekerjaan gitu ya. Kan kalau untuk harian, ya paling kayak gitu, lobby and negotiation. Mungkin kayak Izmia nih beli baju, pergi, terus nawar harga baju, ya kan. Terus banyak sih, terus kayak kita misalkan baca-baca berita nih, terus kita nge-analisa sendiri gitu. Nganalisa nih berita tersebut. Itu kan udah termasuk ke kita ke dalam apa sih? Gimana ya? Menguak isu-isu yang terjadi saat ini gitu. Kayak cari tahu nih apa sih isu-isu yang terjadi gitu kan. Itu salah satu, menurut aku tuh salah satu latihan untuk nanti gimana di perusahaan gitu. Itu sih kurang lebih. Kata kamu penting nggak sih kalau kita ketinggalan berita gitu, terus kita nggak tahu apa-apa gitu. Penting nggak sih sebenarnya berita itu? Mungkin dulu aku bakal bilang nggak penting ya. Tapi saat udah masuk ke dunia ilmu komunikasi, pasti Izmi sendiri pun ngerasain banget kan. Setiap matkul pasti ada aja yang ngebahas tentang isu A, isu B, dan disambung-sambungin sama materi perkuliahan gitu kan. Jadi kalau menurut aku sangat amat penting ya untuk mengikuti berita saat ini, karena kalau kita ketinggalan berita terus tiba-tiba ayo baca berita ini untuk sangkutin ke materi kuliah yang ini, kita pasti bakal kayak tahu gitu kan. Iya kan, kayak berita apa nih, sejak kapan ada berita ini gitu kan. Jadi kalau menurut aku sangat penting ya untuk saat ini kita ngikutin ke updatean masalah berita apapun gitu ya. Karena selain untuk dimasukin ke dunia perkuliahan pun, menurut aku itu bisa untuk jadi tambah wawasan kita juga nggak sih? Betul jadi banget. kayak diajak ngobrol orang tuh nyambung, oh iya tahu gue masalah itu gitu kan. Jadi nggak yang ngeblank-blank banget gitu. Apalagi zaman sekarang ya nggak sih, kayak nggak tahu banget. Masa nggak tahu banget gitu. Betul. Toh sekarang pun kita mau cari berita kan udah nggak susah kan, dari platform media, dari tangan kita sendiri, dari HP, itu pun udah gampang kan. Jadi ya nggak ada salahnya sih untuk cari-cari tahu berita saat ini gitu. Dan nggak ada alasan juga nggak sih buat kayak nggak tahu nih informasi apa zaman Ya, sekarang.
orang gitu Oh, sih. iya betul banget. Nih ngomongin public relation, nanti nih suatu saat kamu pengen kerja di bidang yang sama public relation juga kah, atau kamu mungkin bergeser sedikit ke radio kah, atau ke tiba-tiba dapetnya di media nih, nah itu gimana nih, pengennya kemana nih? Betul, betul banget, betul. Jadi sempat ya ada kepikiran kayak kita kan gak ada yang tahu nih saat nanti kita terjun ke dunia pekerjaan, mungkin pas kita ngelamar tiba-tiba ternyata dapetnya ke bagian ini. Cuman kalau untuk terjun ke public relation pasti ada keinginan. Cuman ada pilihan lainnya, mungkin aku tuh pingin di bagian kreatif, bagian konten kreatif gitu-gitu, entah di e-commerce, entah di apa perusahaan-perusahaan yang membutuhkan content creator gitu sih. Karena selain public relation, menurut aku content creator saat ini uh, mungkin ya banyak dibutuhkan karena Ya, betul betul. kalau kita lihat ya sekarang kan banyak banget perusahaan-perusahaan, terus lembaga-lembaga yang lebih ngepromosiin tentang event, tentang perusahaannya tuh lewat apa sosial media kan. Dan itu sangat amat membutuhkan content creator karena kalau misalkan gak ada content creator pasti kan sesuatu yang mereka share itu kan bakal kayak basi ya, bakal kayak aduh jelek banget nih gitu kan gambarannya Iya, gitu kan, kayak gak menarik nih gitu kan. Nah sedangkan kita kan diajarkan untuk menarik mereka dengan konten apa dengan orang-orang content creator ini kan. Jadi karena ngelihat sekarang banyak banget yang melalui sosial media dan membutuhkan content creator, jadi ada pingin dua sih coba ketertarikan gitu tuh. kan. Ya bener pingin coba ke bidang itu, gimana sih rasanya jadi content creator gitu kan. Gitu sih palingan. Hmm, Kalau ini sendiri ada ketertarikan apa nih untuk ke dunia kerja? sama sih sebenarnya, lebih ke konten-konten creator kayak gitu. Dan emang lagi suka, enggak sih, lebih ke suka ke desain juga kalau untuk saat ini ya. Hmm. Tapi karena belum belum apa ya, belum pada tahapnya yang nah benar-benar gue suka ini loh gitu. Emang udah Iya sih betul. di pandemi ini kan kayak udah merasa kayak oh mungkin ini passion gue nih, gue sukanya di sini gitu kan, karena emang ngerjainnya halnya itu aja kan. Cuman makin kesini kayak mikir-mikir juga, apa emang bener gue sukanya di bidang ini, apa gue di bidang ini gitu, masih masih kayak rancu gitu loh. Masih nyari jati diri ya. Iya, bisa bisa bilang gitu sih. Cuman udah nemu Betul. sih itu dirinya, cuman belum pas aja gitu maksudnya. Oke. Pandangan kamu tentang banyak kan orang di luar sana yang mikir Mm-hmm. ya ilah anak komunikasi gampang kali gitu, atau enggak ya ilah tugasnya gitu-gitu doang gitu kan, apa gimana tuh menurut kamu, pendapat kamu gimana? Gini, mungkin kalau menurut aku ya, pandangan mereka itu bisa dibilang hmm, 50% benar, 50% enggak. Karena ada beberapa mata kuliah yang kita bisa pakai nalar, bisa pakai contoh sehari-hari, bisa pakai ngeliat langsung lah ya kegiatannya. Mungkin beda dengan mereka yang ilmu yang udah pasti, kayak misalkan manajemen, akuntansi. Cuman di balik itu, walaupun kita dibilang gampang, terus ngapain belajar komunikasi, ya balik lagi kayak jawaban aku yang pertama. Kalau misalkan ya, kita punya suatu bisnis, tapi kita nggak tahu nih cara mengkomunikasikannya, cara mempromosikan bisnis kita, cara kita menarik konsumen, terus atau mungkin malah cari lawan kerja gitu kan, kita bakal sama-sama aja nggak akan jalan bisnis tersebut gitu kan. Nah, kayak Jadi stuck di menurut situ aku, aja gitu gak sih? ya, jadi kayak sedangkan kita itu harus tahu nih zaman sekarang cara ngepromosiin bisnis yang menarik tuh gimana sih gitu kan. Jadi kalau menurut aku komunikasi tuh malah sangat amat penting gitu karena dia apa ya, bisa dibilang kayak awal mulanya gitu loh. Kayak awal mula lu ngebangun suatu hubungan sama seseorang. Kalau Berinteraksi misalkan kan, berinteraksi ya dengan betul orang. banget. Ya betul banget. Kayak ya balik lagi kayak misalkan punya bisnis tapi lu nggak tahu cara promosiinnya, ya orang juga nggak akan tertarik ya kan. Orang Betul. nggak akan tahu bisnis
lu apaan, terus tujuan bisnisnya tuh apa, ngejual apa gitu sih. Jadi kalau menurut aku nggak bisa dibilang gampang dan susah, tapi penting belajar komunikasi karena ya gitu sih. Kalau nih ngobrol sama orang, terus kita nggak tahu nih, nggak bisa nih baca gestur dia nih. Sedangkan kalau di ilmu komunikasi kan diajarin nih kita ngeliat gestur seseorang ya kan. Terus kita nggak bisa baca gestur orang tersebut kan malah jadi kayak, duh nih orang kok nggak peka sih gue mau apa gitu kan. Ya, Kayak betul. gimana sih gitu kan. Jadi akhirnya nanti malah miskomunikasi gitu sih kalau menurut aku. Karena nggak ada interaksi yang pasti dan nggak Ya, diterima sama orangnya juga, pasti miskomunikasi kan. nah, Karena kedua itu betul banget. komunikan dengan komunikatornya kan. Ya, eh tuh. Boleh nih sebelum apa ya, menutup podcast yang apa tentang ilmu komunikasi ini, sebagai anak komunikasi, ada nggak sih yang ingin disampaikan gitu, atau enggak lagi seru-serunya apa, atau enggak pengalamannya lagi apa gitu, lagi mengerjakan apa nih gitu. Paling kalau yang disampaikan apa ya, tetap semangat untuk kita semua walaupun keadaannya online, Gitu. jaga kesehatan, Kesehatan apa nih? Kesehatan mental juga kali ya. kesehatan hati juga kali ya. Oh, boleh bisa. Karena gimana apa ya, namanya belajar kalau misalkan ya betul kesehatan mentalnya nggak terjaga, kesehatan tubuhnya nggak terjaga, pasti nggak akan berjalan dengan baik kan belajarnya juga. Terus ya intinya tetap semangat sih. Suatu perjuangan tuh nggak akan mengkhianati hasil kok. Gitu Gitu. ya kata-kata. Ini denger nih, karena katanya perjuangan itu tidak akan mengkhianati hasil. Oke. Nah, ya betul. Walaupun mengkhianati paling nanti ada hasil yang Ada pelangi di akhir kan. Iya. kan sesudah hujan ada pelangi gitu kan. Banget. Mungkin boleh nih apa, say hello atau goodbye nih ke podcast tuturan by Izmia video episode 1. Iya untuk penikmat podcastnya Izmia, semoga apa informasi-informasi yang aku sampaikan bermanfaat ya, walaupun masih banyak yang kurangnya. Semoga pada ngerti lah ya. Kurang lebihnya yang positif ambil, yang negatif buang. Kalau ada salah-salah boleh bisa dibenerin. Karena kan sama-sama belajar nih kita. Masih Ya, betul. sama-sama anak semester 5 yang masih belajar masalah komunikasi gitu kan. Jadi semoga ilmunya dapat untuk mungkin yang dengar adik-adik tingkat kita ya kan. Kalau untuk kakak-kakak tingkat kita bisa ngebenerin apa yang salah-salah gitu sih paling. Sama makasih Izmi udah ngasih kesempatan buat aku sharing tentang ilmu komunikasi. Walaupun informasinya masih minim. Ya, terima kasih juga Velita, mahasiswa semester 5 Universitas Bunda Mulia jurusan Ilmu Ya, Komunikasi, yang telah bersedia apa ya? Ini apa ini? sharing ya paling. Kita sharing aja kali ya. Sharing di Iya. podcast Tuturan by Izmia. Oke, mungkin Sama-sama. mungkin sampai di sini dulu aja kali ya podcast Tuturan by Izmia episode satunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.